Sebentar ya. Iya, Bu. Bisa, Bu? Baik, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ketua kelasnya? Saya. Siapa nih yang jadi ketua kelas sebenarnya nih? Agus. Yogi ketua. Saya wakil. Oh gitu. Ya Yogi silakan pimpin untuk doanya. Baik, mohon perhatiannya untuk semuanya, jangan bermain HP atau sibuk. Sebelum kita mulai kelas hari ini, marilah kita berdoa. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yogi. Untuk Yogi, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada satu, Oh, siapa? Agus. Oh, Agus. Kenapa ya Agusnya? Nggak tahu. Kayaknya pulang kampung izin. Oh gitu ya, makasih ya Yogi. Nah anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis perangkat keras seperti yang Ibu bilang minggu lalu ya. Nah sebelum itu Ibu yang bertanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu apa perbedaan keyboard dan monitor dan termasuk perangkat apa keyboard dan monitor itu? Ada yang bisa bantu jawab Ibu? Saya, Bu. Agus, Jadi, Bu tadi bertanya perbedaan antara keyboard dan keyboard monitor. dan monitor. Dan saya jawab sekitar ya, setahu saya ya. Jadi kalau keyboard itu termasuk perangkat input Ya, dan monitor termasuk output. terima kasih. Sama. Nah, di sini yang pertama itu pengertian hardware. Jadi pengertian hardware ini atau perangkat keras adalah semua komponen fisik komputer yang dapat dilihat, disentuh dan memiliki wujud nyata. Nah, hardware ini berfungsi sebagai tubuh fisik sistem komputer yang menerima perintah dari perangkat lunak atau software dan dikendalikan oleh pengguna atau brainware. Nah, di sini dalam hardware itu memiliki empat bagian utama. Nah, contohnya seperti input device, process device, output device, dan storage device. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya di sini, ada yang tahu nggak apa saja contoh dari input device? Ada yang bisa bantu Ibu? Ya silakan. Dek, siapa namanya? Saya Joko. Siapa? Joko. Oh Joko ya, silakan. Jadi contoh input ya. Iya, input device. Input device itu contohnya itu kayak tadi disebutin sama Ala ya, keyboard. Oh, keyboard. Selain keyboard apa? Mouse Bu. Mouse lagi. Apa lagi ya? Mic Bu. Mic ya, lanjut lalu. Terus Mic itu mikrofon juga. Ya, gitu. Apa lagi ya? selain mikrofon apa lagi? Scanner. Ya benar, Kamera benar. lagi satu Bu. Oke. Terima kasih. Siapa? Joko. Joko ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada proses device. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkan contoh-contoh proses device? Baik, silakan Yogi. Proses device itu contohnya itu kayak CPU, Ya, betul. prosesor, RAM. Betul sekali, terima kasih Yogi. Selanjutnya output device. Ada yang bisa bantu Ibu? Ya silakan. Ada siapa namanya? Nama saya Bobby. Oh Bobby, silakan Bobby apa contoh dari output device? Ada beberapa contoh dari output device. Yang pertama itu ada monitor seperti di depan Ya. monitor, terus ada proyektor, terus ada
ada RAM, ada ROM, ada flash disk, ada hard disk. Udah begitu aja. Baik, terima kasih aja di situ. Baik, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang bantu jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali yang tadi dijelaskan tadi. Nah, input device ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti tadi yang sudah dibilang, yaitu scanner. Nah, scanner ini berfungsi untuk mengubah dokumen kertas menjadi file digital. Contohnya seperti KTP. Lalu di sini ada mouse. Nah, mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor dan memilih perintah. Contohnya seperti untuk mengklik menu, untuk misalnya mengirim pesan seperti itu. Nah, lalu ada keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi untuk mengetik teks dan angka. Contohnya saat membuat dokumen, membuat email seperti itu. Lalu yang terakhir ada webcam. Nah, webcam di sini berfungsi untuk menangkap video real time dan merekam. Mohon maaf, di sini misalnya ada salah satu gambar lagi satu yaitu mikrofon. Jadi webcam sama mikrofon itu berfungsi untuk menangkap video real time dan merekam suara untuk komunikasi seperti itu. Selanjutnya ada proses device. Nah, proses device di sini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah data dari perangkat input menjadi informasi. Contohnya seperti motherboard. Nah, motherboard ini berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat lainnya. Lalu yang kedua di sini ada CPU. Nah, CPU ini atau yang disebut dengan Central Processing Unit berfungsi sebagai pusat pengolahan data pada komputer. Nah, CPU ini menjalankan instruksi, melakukan perhitungan aritmatika dan logika, serta mengendalikan seluruh proses kerja komputer sehingga sistem dapat berjalan dengan benar. Nah, lalu ada RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang digunakan. Nah, semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat komputer dalam menjalankan aplikasi karena data dapat diakses dengan lebih cepat. Seperti itu. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu output device. Nah, output device ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer sehingga dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh pengguna. Contoh yang pertama yaitu monitor. Nah, seperti gambar samping itu monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video. Lalu ada yang kedua itu proyektor. Nah, proyektor ini berfungsi untuk menampilkan tampilan layar komputer ke permukaan yang lebih besar untuk presentasi. Lalu ada printer. Nah, printer di sini berfungsi untuk mencetak data atau dokumen dari komputer ke media kertas. Lalu yang terakhir ada speaker. Nah, speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil suara dari komputer seperti musik, notifikasi, dan audio video. Baik, selanjutnya ada storage device. Nah, storage device ini memiliki 4 jenis juga. Yang pertama untuk penyimpanan internal. Nah, penyimpanan internal ini berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data utama komputer. Contohnya seperti HDD, lalu ada SSD. Lalu yang kedua ada penyimpanan eksternal. Nah, penyimpanan eksternal di sini berfungsi untuk menyimpan, memindahkan, dan mencadangkan atau backup data. Contohnya seperti flash disk, hard disk eksternal. Lalu selanjutnya ada contoh penyimpanan
output device, accessory device. Jarang. Contohnya seperti membuat email, gimana sih sinergi komponennya? Ada yang bisa bantu ibu untuk menjawab? Kenapa gimana? Mensinergikan komponen-komponen dari Kayak digunakan dalam kehidupan. ya, kayak semisal oke. Siapa yang sudah pertama ini? Siapa? Yogi. Yogi ya. Baik, dari keempat komponen tadi yang digunakan itu ada input, Ya. proses, output dan juga penyimpanan. Kalau di apa yang digambarkan dalam analoginya, Ya. yaitu saat kita ingin membuat misalnya sebuah tugas. Misalnya ketika guru memberikan kita tugas untuk membuat sebuah makalah, yang pertama pasti kita akan memerlukan sebuah sistem komputer. Nah, di mana sistem komputer itu kita bisa menggunakan seperti laptop yang kita gunakan saat ini. Nah, dari laptop ini kita akan melakukan proses untuk membuat makalah itu menggunakan keempat tahapan tadi. Yang pertama itu ada tahapan input. Nah, kita akan menggunakan keyboard sebagai komponen untuk menginputkan sebuah karakter ataupun variabel-variabel yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat kata komputer, kita akan memilih karakter-karakter misalnya huruf K, O, M dan lain-lainnya. Setelah itu dinamakan proses input menggunakan keyboard. Yang kedua, proses. Nah, saat keyboard sudah dipilih karakter-karakternya, itu akan otomatis dibaca oleh sistem yang ada pada laptop kita. Misalnya itu ada tadi CPU, ada mungkin motherboard dan lain-lainnya itu. Nah, huruf-huruf atau karakter yang sudah kita pilih itu akan ditampilkan. Misalnya kita memilih K, akan muncul karakter K pada layar. Nah, setelah itu pada bagian output. Nah, untuk bagian outputnya karakter yang sudah kita ketik tadi itu akan dimunculkan pada layar laptop kita. Bisa berupa bentuk kalimat atau teks, gambar ataupun yang lainnya. Itu menjadi tahapan output. Nah, untuk tahapan yang terakhir itu tahapan storage. Nah, storage itu mungkin ketika kita sudah menyelesaikan tugasnya, kita bisa menyimpannya pada file manager kita. Ataupun agar lebih aman, kita bisa menggunakan flash disk menjadi tempat penyimpanan kita. Sekian. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ada yang mau bisa memberikan contoh yang lain? Baik, Adik Bobby, ya silakan. Oke, saya mungkin menjelaskan analogi sederhana yang mungkin nggak terlalu jauh ya dari diri kita sendiri ya. Saya analogikan komputer itu seperti diri saya sendiri. Ketika kita makan itu mirip dengan proses timbul. Nah, setelah kita makan, maka makanan itu akan diproses oleh lambung. Sama seperti komputer juga akan memprosesnya menggunakan CPU. Nah, selanjutnya setelah proses berlangsung, kita akan menyimpan energi atau mungkin kalau nasi itu kan karbo ya, mungkin tubuh kita akan menyimpan karbo yang ada di tubuh kita. Terus sisa-sisa mungkin apa dibilangnya, sisa-sisa makanan lah yang ada akan dikeluarkan sebagai gas. Terima kasih. Terima kasih Adik Bobby. Beri tepuk tangan untuk Adik Bobby. Baik, selanjutnya kita bermain. Nah, di sini ada berapa orang ketua kelas? 11. Oke. Di sini saya ingin membagi menjadi dua kelompok. Ada yang 6, ada yang 5, oke? Oke. Nah, jadi setiap kelompok akan mewakilkan satu orang. Nah, nanti teman kalian di sini dia di depan sini tapi tidak melihat layar. Nah, setiap nanti anggota kalian di sini kan kalian akan menebak 3 gambar.
Nah, nanti teman yang di depan sini akan menebak, sedangkan teman yang di belakang akan memberikan instruksi untuk contohnya seperti misalnya speaker. Nah, misalnya di sini ada gambar speaker. Di sini teman kalian. Nanti teman kalian akan bilang untuk mendengarkan sesuatu seperti itu. Oke, apakah sudah jelas? Oke. Kelompok 1 siapa yang akan maju? Dari Kelompok 1 akan menjawab tiga gambar dengan waktu 1 menit. Oke? Oke, kelompok 1 dulu pertama. Siapa yang akan maju? Berapa orang? 2. Satu orang. Satu orang. Ya, satu orang yang maju, nanti teman-temannya yang bakal ngasih instruksi. Saya. Oke, Agus silahkan. Kalau semua nih. Agusnya nggak boleh lihat layar ya, nggak Oh, boleh gitu. lihat layar ya. Kelompok 1 ya siap? Sebentar ya. Lihat Ibu ya, lihat ya. Bu. Lihat layarnya. Enggak. Lihat Ibu, lihat. Si kelompok 1 di sini ya. Di kelompok 1 itu tengah. tikus. Setengah cantik. Tikus. Belum. Jangan. 1, 2, 3. Bulat ya, bulat ada kabelnya. Penjabat. Kamu kan nomor 2. Jawab ya. Kelompok 2. Bisa wireless. Iya. Earphone. Bukan. Itu mengirim input. Klik. Keyboard. Saudaranya. Mouse. Selanjutnya. Media output. Buat Tadi isi 30 detik. Ada kertasnya. Ada tintanya. Ada kertasnya, ada tintanya. Tinta. Ditaruh pada Printer. Selanjutnya. Cepat lagi 15 menampilkan detik. gambar. Menampilkan gambar. TV. Saudaranya. Untuk komputer. Monitor. Baik, kelompok 1 udah. Satu Jadi lagi. kelompok 1 bisa menjawab 3 komponen. Lagi satu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan maju? Mana dari tanah ini? Bobby. Gak ada nama Reza. Oke, nggak sulit kelompok satunya. Siapa dong? Bobby ada Bobby. Oke, Bobby silakan maju Bobby. Tapi tidak mau enggak happy. Mobil isi baju nyamuk. Monitor. Oke, baik untuk kelompok 2. 1, 2, 3, mulai. Kotak. Adudu. Hitam. Hitam. Kotak hitam. Baru. Baru saya mikirkan. Gua isi bulan. Suara. Oh, hitam bulan suara kotak. Ayo. Selanjutnya, lagi 30 detik. Ayo. Kotak lagi kotak. Tapi kecil sekarang. Nggak tahu apa lagi. Lagi. Bintiknya banyak. Bintik banyak. Yang paling penting Prosesor. Kalah kamu. Lagi 10 detik. Namanya prosesor. Ya. Kamu jawab dua. Jadi kelompok 2 hanya bisa menjawab 2 gambar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
masuk ke keyboard dan lain sebagainya. Kemudian proses ada CPU, ada RAM, dan juga ada motherboard ya. Oh iya. Dan juga di output ada monitor, ada printer, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga tadi terdapat games yang sangat menarik sehingga kita yang lagi ngantuk tidak mengantuk lagi, harus ngantuk lagi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasan tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Baik, terima kasih adik Sapu. Tadi itu lagi satu orang, siapa yang mau? Oke adik, silakan, silakan maju, boleh. Perkenalan diri kita ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Lestari. Jadi apa yang kita pelajari tadi itu tentang perangkat keras atau hardware. Di sana juga dijelaskan tentang apa sih jenis-jenisnya. Kemudian dikategorikan kan ada input, ada proses, ada output, ada storage. Itu di masing-masing jenisnya itu ada contoh perangkatnya apa aja gitu. Kemudian tadi juga main gamenya lumayan seru tentang tebak gambar dan lumayan menghilangkan ngantuk juga. Baik, terima kasih ya Lestari. Tepuk tangan dulu Lestari. Nah, saya ingin menunjukkan kembali. Jadi perangkat keras komputer terdiri dari beberapa perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Nah, setiap jenis komponen itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling berkaitan. Nah, perangkat input digunakan untuk mengolah, untuk memasukkan data, untuk perangkat proses untuk mengolah data, perangkat output untuk menampilkan hasil pengolahan, dan perangkat storage untuk menyimpan data. Nah, jadi kerjasama seluruh perangkat keras tersebut memungkinkan komputer berfungsi secara optimal. Baik,